Silakan dulu. Haleluya, haleluya. Tunggu kita yakini, kita percayai bahwa inilah bagian kita, anak-anak Tuhan. Kita senantiasa menikmati keindahan dalam Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib, kekuatan kemenangan di perjalanan kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, Tuhan, ini aku.
saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Apapun pergumulan kita, persoalan kita hadapi, Yesus adalah jawaban dari semuanya. Biarlah nyata firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan kita. Saudara, kita semua bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Angkat pujian kita. Bagi Yesus jawaban.
segala anugerah Tuhan bagi kami boleh ada malam hari ini karena Engkau selalu bersama kami. Engkau menuntun hidup kami ya Tuhan Yesus, menyertai kami tidak berjalan sendiri. Engkau selalu menopang kami Tuhan Yesus. Malam ini kami menaikkan pujian kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami akan menerima firman Allah, firman yang hidup, firman yang tajam, bahkan firman yang kuat yang selalu menguatkan kami, bahkan perjamuan kudus yang tersedia ya Tuhan Yesus, agar dengan kuat kuasa darah-Mu dan perjamuan kudus ini memberikan kekuatan yang berlimpah kepada kami. Kami bersyukur urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Ketenangan demi ketenangan kami boleh menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan memberikan hidup kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita malam ini. Pertolongan Tuhan sehingga kita bisa ada dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan kudus yang kita terima. Saudara-saudara memberikan kekuatan kepada kita sehingga pengikutan kita, pengikutan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita semua. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita masih dalam suasana aliran-aliran Roh Kudus, aliran sungai dari Bait Suci atau aliran sungai dari tahta Allah, dari tahta Anak Domba Allah. Ini tema yang sangat memberkati kita. Saya secara pribadi makanya saya menyampaikan ini agar aliran air dari Bait Suci ini atau aliran air dari tahta ini mengalir dalam hidup kita untuk menjamin hidup kita. Apapun situasi di dunia ini, ada jaminan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Aliran di dunia ini seringkali menyesatkan kita, menghanyutkan kita, menenggelamkan kita, saudara-saudara. Ya, tetapi aliran air dari Tuhan ini, dari Bait Suci, dari tahta Allah itu, kemanapun kita mengalir selalu ada kehidupan, membawa kehidupan. Bukan hanya kita, kemarin kita lihat baik di Yehezkiel, baik di Wahyu, kemanapun aliran air ini membawa kita ke dalam aliran sungai ini, kita melihat kehidupan, ya ada bahkan yang suasana kematian berubah menjadi kehidupan karena aliran air kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur dan selalu kita mohon supaya kita diberikan Tuhan pengertian yang jelas terhadap firman ini, karena aliran-aliran sungai dunia ini juga menawarkan kesenangan, tetapi kesenangan yang tidak sesungguhnya, saudara-saudara sekalian. Ya, dan malam ini kita tema kita dari hati mengalir aliran air kehidupan dari dalam hati kita. Ya, dari hati ini akan mengalir aliran air kehidupan. Nah, ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, dari hati ini akan mengalir aliran-aliran kematian, aliran kebencian, aliran kejahatan, aliran kenajisan, dan itu yang akan menyusahkan manusia sampai membawa kepada kebinasaan. Jadi harus dijaga hati ini, saudara-saudara. Ya, harus dijaga hati ini supaya dari hati ini mengalir aliran air kehidupan. Ya, Yohanes pasal yang ke-7 kita baca ayat ini, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-7, saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Allah. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku,
seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, inilah saudara-saudara. Ya, dari dalam hati kita, dari dalam hati orang percaya. Karena 38 tadi, barang siapa percaya kepadaku. Ya, jadi setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya ini akan memancar, ya, akan mengalir aliran-aliran air hidup, menjamin kehidupannya, bahkan membawa kehidupan ini kepada orang lain, kepada rumah tangganya, kepada anak-anaknya, kepada gerejanya, kepada lingkungannya, akan membawa aliran hidup, saudara-saudara. Bahkan suasana yang sudah suasana kematian, suasana susah, oleh aliran air hidup akan terjamin kehidupannya. Makanya menjadi kesaksian bagi kita, begitu kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, aliran air hidup itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan tidak hanya cukup untuk diri kita, terus akan mengalir ini, saudara-saudara. Kemarin kita pelajari tiga macam aliran air kehidupan ini, yaitu aliran air kehidupan dari Tuhan Yesus itu membawa penyucian kepada kita. Jadi aliran dari Tuhan Yesus ini terus kita disucikan sampai tiada cacat celah untuk bertunangan, dipertunangkan kepada Kristus sebagai mempelai pria sorga. Kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya. Itulah aliran air hidup dari Tuhan Yesus, penyucian. Lalu ada yang kedua adalah aliran air kehidupan dari Roh Kudus. Kemarin sudah kita pelajari, membawa kita kepada seluruh kebenaran, terus membawa kita kepada kekudusan, membawa hidup kita ke dalam damai sejahtera dan sukacita. Aliran ini sungguh sangat membahagiakan kita. Aliran air Roh Kudus ini membawa kita, saudara-saudara, damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang kacau, tapi kita jaga damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan yang serba sulit, kita jaga sukacita. Itulah dari Roh Kudus, saudara-saudara, aliran air Roh Kudus. Ya, Petrus, Silas dan teman-temannya sudah dipenjara, tapi mereka dengan aliran air Roh Kudus, mereka berdoa, mereka menyanyi, tidak dibatasi di situasi keadaan yang ada bagi mereka. Tapi aliran air Roh Kudus ini membawa mereka sukacita, membawa mereka damai sejahtera. Inilah kalau kita menerima aliran air kehidupan ini dari Roh Kudus. Demikian juga yang ketiga adalah aliran air kehidupan dari Allah Bapa. Ya. Supaya apa? Aliran kasih, saudara-saudara. Aliran kasih Allah Bapa ini menghendaki tidak seorang pun binasa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada semua orang, kepada seluruh dunia, semua manusia, Tuhan Allah Bapa mengharapkan, mengasihi aliran kasih itu diberi kesempatan kepada semua orang untuk selamat. Jalannya yaitu percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan kepadanya, saudara-saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini aliran kasih ini kita juga akan kita terima, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi aliran kasih Allah Bapa ini mesti kita terima.
nggak kita kehendaki orang lain celaka. Itulah kalau kita memiliki aliran kasih Allah Bapa, nggak kita kehendaki orang lain rugi, ya. Tidak kita kehendaki orang lain sakit, susah, menderita, ya. Tapi kita kehendaki orang ini selamat, baik-baik, saudara-saudara. Itulah istilahnya, supaya semua manusia tidak binasa. Itulah kalau aliran kasih itu ada bagi kita. Selalu seperti Bapa mengasihi semua orang, kasih itulah mengalir dalam hidup kita. Mulai dari setiap bertemu kita orang, tidak kita harapkan dia binasa, tidak kita harapkan dia rugi, tidak kita harapkan dia celaka, kita harapkan dia selalu hidup bahagia, selamat. Dan itulah karena kita menerima aliran air kehidupan ini dari Allah Bapa. Di dunia ini gak kita temukan itu, saudara-saudara. Kadang-kadang nampak teman kita baik-baik, di dalam hatinya ada niat jahat, gak ngerti kita. Kasus-kasus yang ada di dunia ini, kadang-kadang tetangganya yang membuat dia hancur, kadang-kadang teman dekatnya yang menipu dia, saudara-saudara. Itulah di dunia. Tapi kita tidak menerima aliran kasih dunia, saudara-saudara. Kalau aliran kasih dunia dikasih satu, mesti nanti mendapat 4. Ya, kalau enggak dia enggak mengasihi, saudara. Itulah kasih dunia, dikasih dan akan mendapat lebih dari itu. Itulah kasih dunia. Ya, dikasih satu dia memberi itu untuk dapat untung terus. Itulah kasih dunia. Kalau enggak dibikin macam cara untuk mencelakakan. Jadi di ayat yang sudah kita baca tadi, dari dalam hati kita akan memancar aliran air kehidupan. Kita dari hati itu, niat hati kita dulu, saudara-saudara. Niat hati kita, ya, bagaimana niat hati kita terhadap oleh orang lain. Ya, makanya kita kembali di Yohanes pasal yang ke-7 tadi, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Saya ulangi baca ayat ini supaya kita lebih memperhatikan, saudara-saudara. Nah, kalau hati ini tidak mendapat aliran air kehidupan ini, hati ini berbahaya, saudara-saudara. Hati ini di ayat yang lain mengatakan gudangnya dosa. Hati ini kalau nggak mengalir, nggak diisi hidup kita dengan aliran-aliran air hidup, hati ini akan menjadi gudangnya dosa. Dari dalam hatilah kenajisan, kejahatan, makanya kita harus memiliki ini, saudara-saudara. Ulangi kembali Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Ini kita jaga, saudara-saudara. Di Amsal Sulaiman membilang, dari semua yang harus diwaspadai, dari semua yang harus dijaga, jagalah hatimu. Jaga hatimu. Kalau kita baik-baik menjaga hati orang, mau apa terhadap kita aman semua, saudara-saudara. Menjaga hati ini, ya. Amsal Sulaiman berkata, dari segala yang dijaga itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya akan terpancar, akan memancarkan kehidupan. Jadi hati ini dijaga, saudara-saudara. Orang boleh ngomong apa, kita jaga hati kita. Orang mau sikap apa, ya jaga hati kita. Kalau pandai-pandai kita menjaga hati kita, beruntung kali kita kemana-mana kita bahagia, kemana-mana kita sukacita, kemana-mana akan kita mendapatkan teman, mendapatkan hal-hal yang baik, semua akan menjadi baik. Namanya memancar kehidupan. Orang pun kemana kita ada dinantikan orang, maunya datanglah dia, ya. Aku terasa nilai-nilai kehidupan ada dari dia. Orang pun menanti di kita. Maunya mau ketemu sama kita. Karena dari hati kita ini sudah akan memancar kehidupan kepadanya. Dari kata-kata kita memancarkan kehidupan. Dari sikap kita,
orang akan melihat ada kehidupan dari kita, saudara-saudara. Amsal Sulaiman ini ya, sudah seringkali kita baca namun kita ulangi. Jaga hati ini, ya, supaya tetap di hati ini ada air kehidupan yang akan mengalir, saudara-saudara. Ya, Amsal Sulaiman kita baca ini, saudara-saudara. Amsal Sulaiman pasal yang keempat, pasal 3 atau pasal 4? Iya, pasal 4-nya. Iya, betul, ya. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa disebut waspada? Karena banyak datang bertubi-tubi kepada kita, kata-kata orang, sikap orang, tindakan orang. Ini kita jaga hati. Nggak bisa kita bilang, kamu jangan ngomong macam-macam sama aku ya. Nggak bisa kita bilang. Orang di zaman sekarang ini zaman bebas mau ngomong apa, sudah. Ya, nggak bisa kita jaga hati orang, mulut orang, sikap orang. Kita yang menjaga hati kita, sudah. Boleh orang mau ngomong apa, apalagi di zaman-zaman sekarang, sudah. Aduh, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, di terjemahan yang lain mengatakan karena hatimu akan menentukan jalan hidupmu. Terjemahan lama begitu ya. Jaga hati ini, karena jalan hidup kita ditentukan hati ini. Orang ngomong nggak enak bagi kita, langsung kita mikir-mikir sampai nggak bisa tidur, sampai kita sakit. Aduh, ngeri kali omongan dia, aduh pahit kali. Kita yang rugi, dia yang ngomong tadi sudah lupa. Kan kita seringkali ketemu sama orang, ya, ngomong nggak jelas, menyakitkan hati kita. Jaga hati, udahlah. Tadi mungkin terlanjur dia ngomong, udah jaga hati kita. Nggak usah kita benci, nggak usah kita langsung ribut-ribut, ngamuk-ngamuk, nggak usah. Karena menentukan hidup kita ke depan hati ini, ya. Orang mau sikap apa sama kita, ya udah, silakan tanggung jawabmu itu. Gitu aja kita sudah. Hati kita jaga. Akan kita semua nggak bisa kita bilang, mengurung diri aja, aku di rumah aja, nggak lagi ke pajak, nggak lagi sekolah, nggak lagi kerja. Ya, kita harus berada di tengah-tengah dunia. Kalau kita mengatakan di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, ya, bengkok hatinya, ya. Nah, kita jaga hati kita. Tetap jaga hati ini, ada air kehidupan. Ya, kalau itu air kehidupan dari Roh Kudus, jaga ada Roh Kudus. Jaga ada kesucian. Jaga ada kasih. Paling gampang saudara-saudara supaya menjaga hati ini. Kasihan dia ngomong gitu. Dia nggak tahu apa yang diucapkan. Udah selesai. Nggak usah kita perdalam-dalam. Aduh tadi ngomong dia, aduh gini, aduh. Saudara-saudara. Nah, kita masih bergaul. Ya. Saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan siapa-siapa. Ya, kadang-kadang lain ngomongannya, ya udah, ku jaga hatiku. Ku jaga hati ini karena di hatiku ini ada aliran air kehidupan. Jangan sampai gara-gara dia air kehidupan ini berubah menjadi air kebencian. Oh, itu kan berat kali loh, saudara-saudara. Jaga tetap air kehidupan ini tadi. Kalau di Yehezkiel juga begitu, di Wahyu juga begitu. Kemana air ini mengalir? Yang asin pun, yang tidak ada kehidupan pun, akan ada kehidupan di dalamnya. Itulah air kehidupan ini, saudara-saudara. Kita kan sudah pelajari kemarin ini, saudara-saudara, di Yehezkiel itu, bagaimana kita dituntun, ya, mulai dari sebatas kaki kita, meningkat lagi ke pinggang kita. Wah, sangat luar biasa, saudara-saudara, air kehidupan ini, ya. Sampai kita dibawa, ya, dikendalikan oleh air kehidupan ini, saudara-saudara. Yehezkiel 47 kemarin kita baca, coba ulang. Ya.
Jadi inilah gunanya air kehidupan, mengalir terus saudara-saudara, nggak berhenti tapi terus mengalir sampai air kehidupan ini yang membawa hidup kita. Kalau sudah sebatas pinggang, air kehidupan inilah membawa kita berjalan kemana, saudara-saudara, yang dikehendaki oleh air kehidupan itu. Yeskian kemarin 47, iya. Demikian saya baca saudara-saudara. Iya. Ayat yang ke-3 mulai. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ayat 3 ya. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Lanjut lagi ayat yang ke-4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kita lihat ini arahnya kemana ini sungai kehidupan ini. Ya, ayat yang ke-7 kita lewati saja. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Lanjut, ia berkata kepadaku, sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Jordan dan bermuara di Laut Asin. Laut Asin ini laut mati. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Kalau terjemahan lama, Laut Asin ini laut mati. Tadinya laut mati ini tidak ada kehidupan, tapi mengalir air kehidupan ini akan menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Persis seperti Wahyu juga berkata demikian, saudara-saudara. Air kehidupan yang mengalir dari tahta itu. Wahyu 22, ya. Jadi kita miliki ini, saudara-saudara. Karena di Yohanes tadi, dalam hati kita, barang siapa percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Wahyu pasal 22, demikian saya baca ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tadi di Yeskian juga ada, tidak kita baca, saudara-saudara. Jadi pada intinya, air kehidupan yang ada dari tahta itu, dari bait Allah itu, sekarang ada kepada kita. Nah, aliran air itu ada kepada kita, ya, ada kepada kita. Karena itu kata Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Ya. Lalu Absar Sulaiman berkata, jaga hatimu, jaga hati ini supaya tetap terpancar kehidupan. Jaga hatimu, karena dalam hatimu akan terpancar kehidupan, mengalir air kehidupan. Kita jaga, saudara-saudara. Ya, kenapa kita jaga? Jangan sampai hati ini tidak ada air kehidupan. Kalau tidak ada air kehidupan, maka hati ini, saudara-saudara, akan menjadi gudangnya dosa.
tempatnya dosa. Markus pasal 7 disebutkan begitu. Jaga hati kita, ya, tetap memiliki aliran air hidup. Kalau enggak, dari dalam hati orang lah timbul bermacam-macam kejahatan, kenajisan, niat-niat jahat, rencana jahat, sampai sudah nyata-nyata perbuatan jahat. Ya, bersyukur kita sudah di pengajaran ini kita dibawa oleh Tuhan. Kalau tidak menjaga air kehidupan dalam hidup kita, kadang-kadang kita terpancing juga. Orang sudah berbuat jahat, masa kita baik-baik saja. Nah, inilah kadang-kadang kita terpancing. Ya, kalau orang jahat, aku pun jahat. Gitulah kita, saudara-saudara. Ya, aku pun bisanya berbuat jahat. Kalau kau jahat, aku lebih jahat lagi. Kadang-kadang begitu. Kalau kita enggak menjaga air kehidupan ini di dalam hidup kita. Markus pasal yang ke-7. Saudara-saudara, harus kita miliki ini, ya, air kehidupan ini kita miliki, saudara-saudara, supaya jangan hati ini menjadi gudang dosa. Kalau air kehidupan tidak ada di hati kita, waduh, maka akan mengalirlah bermacam-macam aliran-aliran yang menyusahkan kita, ya. Demikian Markus pasal 7, ya, ayat 21 sampai dengan 23. Jadi jaga hati kita, saudara-saudara, ya. Demikian Markus pasal 7 ayat 21, demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang, ya, dari hati orang, inilah hati yang tidak ada aliran air kehidupan, saudara-saudara. Yang ada aliran kenajisan, aliran kejahatan. Aduh, ini sudah menyusahkan hidupnya, menyusahkan orang lain, sampai menenggelamkan dia nanti ke lautan api neraka. Sebab dari dalam, dari hati orang timbullah. Timbul ini seperti memancar. Ya, timbul itu kan sama dengan memancar. Timbul, memancar. Timbul segala pikiran jahat. Nah, pikiran jahat beda, ya. Kalau aliran air kehidupan ada, itu tidak ada pikiran jahat bagi kita. Pikiran mengasihi, bagaimana kita mengasihi orang walaupun dibalas kejahatan, ya, nggak, air itu nggak akan berhenti. Jangan kita bilang, aduh, berhentilah berbuat baik karena dia berbuat. Enggak, aliran air kehidupan mengalir sampai ke laut mati, ke laut asin pun mengalir, saudara-saudara. Jadi kalau tidak ada aliran air kehidupan kepada dalam hati seseorang, maka dari dalamnya memancarlah segala pikiran jahat. Diam-diam, baik-baiknya nampaknya, ya, kita berteman, kita bertetangga, kita bergaul sama-sama, ya, di pekerjaan, di sekolah, tapi diam-diam dia ada pikiran jahat. Ya, mungkin karena iri dia terhadap kita baik, prestasi kita, nggak nyangka-nyangka bisa dia pikiran jahat, ya. Tapi jangan kita kalah. Ayat mengatakan kalah kejahatan itu dengan kebaikan. Selalu pegang sayap, ada aliran kehidupan. Nggak mungkin kalah saya karena kejahatanmu itu. Inilah aliran kehidupan. Sampai satu saat dia yang jahat itu berubah menjadi baik. Aliran air mengalir kepada laut asin, laut mati, bisa berubah menjadi tawar. Ya, ini yang pertama, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. 23, semua hal-hal jahat itu timbul, memancar, ya, dari dalam dan menajiskan orang. 12 ini, saudara-saudara, 12 macam ini, ya, dari dalam yang tidak ada air kehidupan, ya, akan diubah dengan air kepahitan, air kenajisan, air iri hati. 12, keinginan jahat dan keinginan najis, saudara-saudara. Jaga hati kita. Kembali saya ulangi, kita nggak bisa menjaga hati orang. Hati kita lah kita jaga. Ya,
Orang bisa bertindak macam-macam, perkataannya, sikapnya. Jaga hati. Ya, di Alkitab kita banyak yang berhasil menjaga hati, saudara. Oh, mereka diberkati Tuhan. Ya, si Yusuf dia siap podan dengan abang-abangnya tadi. Waduh, saudara-saudara, dibilanglah dia si tukang mimpi. Aduh, ngeri-ngeri kali, saudara. Dimasukkan dia di penjara, dijual. Ya terserah si Yusuf, ya terserah kalian mau apa. Ya, dia jaga hati, sedikit pun tidak ada kebencian, sedikit pun tidak ada dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena dia di hatinya itu sudah mengalir aliran air kehidupan. Siapa yang beruntung? Yusuf. Setiap orang yang menyimpan aliran kehidupan kepadanya diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, diperlakukan sangat kejam. Tapi kalau ada aliran air kehidupan, gak bakal sengsara kita, saudara. Boleh orang bertindak apa-apa kepada kita, menyengsarakan mungkin saja, karena bayangkan saja Yusuf itu dimasukkan ke sumur, dikata-kata, oh si tukang mimpi, si tukang mimpi. Coba, secara wajar sakit hati lah mestinya Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau. Kenapa? Karena dari dalam hatinya itu ada aliran air kehidupan. Satu saat ketika saudara-saudaranya sudah kelaparan, Yusuf, makanya orang yang punya aliran kehidupan, satu saat bukan hanya menjaga kehidupan satu bangsa, sampai menjaga kehidupan orang di Mesir. Karena aliran kehidupan, ya, dia nggak sekolah tinggi, nggak hebat-hebat, saudara-saudara. Pelajarannya itu menjaga aliran air kehidupan. Bisa menjadi seorang yang hebat di Mesir. Dari mana? Hati. Saudara, anak-anak kita semua akan menjadi orang yang hebat. Diperlakukan kita nggak adil, diperlakukan kita, aduh, sangat menyakitkan. Yang berbuat bukan orang lain, saudara-saudaranya, abang-abangnya sendiri. Tapi dia jaga hatinya. Sedikit tidak ada kebencian, sedikit tidak ancaman, sedikit nggak ada mengharapkan saudara-saudaranya susah. Ketika datang saudara-saudaranya membeli gandum karena mereka kelaparan semua, ditengok, ini saudaraku ini, tapi dia belum perkenalkan dirinya, ya, belum diperkenalkan dirinya. Dulu remaja, sekian tahun kemudian sudah mulai makin dewasa, wajahnya pun sudah makin berubah. Saudara-saudara, begitu dia saudara-saudara nangis dia di kamar mandi. Aduh, susah saudaraku. Ditanya, berapa kalian bersaudara? Sekian. Masih hidupkah ayah kalian? Masih. Coba, dia menangis melihat susah saudaranya. Ya, dia ingin bantu. Ketika saudara-saudaranya datang, ayo bawa gandummu ini, dimasukkan lagi uang itu ke dalam apa namanya itu, ke dalam bawaannya. Uang bayarannya tadi dibawa lagi, bawa. Takut mereka. Nggak sampai hati dia meminta bayaran dari saudara-saudaranya. Bawalah gandum ini, tapi uangnya dimasukkan ke tempat bawaan mereka. Berulang-ulang, saudara. Kenapa? Air kehidupan itu memancar. Jadi kalau kita mulai sekarang menjaga hati ini, air kehidupan ini, bukan hanya kita yang berhasil, keluarga kita, orang lain yang susah-susah, yang terancam mati, satu saat tertolong oleh kita. Terakhir apa kata Yusuf? Karena menjaga hati itu. Coba kita baca dulu sedikit supaya saudara-saudara jaga hatimu supaya tetap memancar air kehidupan. Gak usah pusingkan perlakuan orang terhadap kita, itu sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan juga seringkali begitu, enggak saya pusingkan apapun tindakan orang, perkataan orang. Dia yang bertanggung jawab terhadap perkataannya. Dia yang mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bukan saya. Ya terserah dia, gitu aja. Kita yang bertanggung jawabkan hati kita jaga. Pasal-pasal terakhir itu, kalian memang mereka-rekakan yang jahat kepada saya itu. Wah, kalimat itu sangat memberkati, saudara. Ya, 50, kitab Kejadian 50. Iya.
Ini saudara-saudaranya datang minta ampun. Saudara-saudara, ampunilah kami. Ya, saya baca dulu ini ayat yang ke 17 mulai 17 ya sampai 20. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Coba, orang yang minta ampun tak menangis. Ampunilah kami ya, kami jahat. Tapi Yusuf yang betapa susahnya dia karena abang-abangnya ini. Ini nangis ini bukan nangis dendam, saudara. Nangis bagaikan aliran air kehidupan itu mengalir dari hidupnya. Menangis dia, saudara-saudara. Tanda pengampunan. 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Coba saudara-saudara. Ya, yang tadinya dihina, yang tadinya dijual, dimasukkan ke sumur. Sekarang karena Yusuf ini menjaga aliran air hidup itu ada dalam hidupnya, mereka minta ampun. Mereka katakan, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Aliran air hidup itu akan menjamin kehidupan kepada bangsa yang besar. Bukan hanya saudara-saudaranya, di Mesir bangsa yang besar terjaga, terjamin kehidupan, saudara-saudara. Intinya, peliharalah air kehidupan ini. Ya, mulai dari murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Yesus, membawa aliran air hidup ini. Kemarin kita melihat, ya, begitu murid-murid ini dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka berbahasa lidah dengan lidah seperti nyala api dari sorga. Ya, Petrus berkhotbah, bersaksi, kalianlah diri kalian diselamatkan dari angkatan jahat ini. Bertobat 3.000 orang selamat, nambah lagi 5.000 orang selamat. Tapi orang kan gak senang semua, datang mahkamah agama. Coba, ya, dibawalah ke sidang, kalian tak boleh mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Kan sudah dilihat orang sakit disembuhkan, orang-orang selamat, orang jahat bertobat. Tapi dibawalah dia ke mahkamah agama, dilarang, jangan lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Coba, orang sudah diselamatkan, saudara-saudara. Ya, ada orang iri hati, ada orang benci tanpa sebab, saudara-saudara. Tapi Petrus dan teman-temannya karena memiliki aliran air hidup itu tidak berhenti, terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Sampai ketemu dengan seorang penganiaya, orang Nasrani, penganiaya anak-anak Tuhan, namanya Saulus. Ya, mereka berdoa, saudara-saudara. Akhirnya sadar. Ya, bertemu dengan Tuhan. Saulus ini bertemu dengan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Ya, dari penganiayaan, ya, dia sadar, bertemu dengan Tuhan. Yang kau aniaya Saulus bukan orang ini, engkau menganiaya aku. Dia dengar suara itu, dia sadar, dia bertobat, minta ampun dari tengah-tengah penderitaan, saudara-saudara. Jadi kita ada dari hati mengalir aliran air kehidupan. Jaga itu. Ya, kita jaga, jangan sampai 12
dosa di Markus tadi, 12 dosa itu menggantikan aliran air kehidupan itu. Iblis berusaha, saudara-saudara. Dia berusaha. Sekali tidak ada air kehidupan ini dalam hidup kita, masuklah aliran air yang lain. Mulai kenajisan, iri hati, sombong, kebencian, sangat bahaya sekali. Merugikan kita. Coba kalau 12 dosa itu ada dalam hidup kita, kita yang rugi. Saudara pelihara ya 12 dosa ini. Oh, kita yang rugi. Keluarga kita yang rugi. Masa depan kita yang hancur. Ya. Makanya jangan pelihara, saudara-saudara. Jaga hati ini. Ya. Jangan sampai ada 12 dosa ini, saudara-saudara sekalian. Ya. Menjaga supaya hati ini mengalir aliran-aliran air kehidupan, saudara-saudara. Ya, hati ini suci, itu kuncinya. Matius berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Coba ditambahkan apa hasilnya kalau menjaga hati ini suci sebagai aliran air kehidupan? Karena mereka akan melihat. Mereka akan melihat Tuhan. Itu dalam sekali loh, saudara-saudara. Kalau kita jaga aliran air kehidupan ini, menjaga hati suci, karena di hati suci namanya aliran air dari bait suci, aliran air dari tahta Allah suci, saudara-saudara. Nggak akan mengalir dia ke tempat-tempatnya. Kalau kita jaga aliran air hidup ini di dalam hati yang suci, ya, nggak menyimpan 12 dosa tadi, tapi menjaga hati yang suci, dia akan melihat Tuhan. Coba melihat Tuhan, saudara tahu arti melihat Tuhan? Asal hati ini suci, kita lihat Tuhan dalam setiap masalah kita. Tuhan lebih mampu mengatasinya. Kita lihat Tuhan punya rencana yang bagus. Coba kayak Yusuf tadi. Ya, melihat Tuhan, walau saudara-saudaranya berbuat jahat, dia melihat Tuhan ada rencana Tuhan yang begitu besar. Makanya memang kalian mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jaga hatinya suci. Gak ada kebencian, saudara-saudara. Ya, istri Potifar yang tadi berbuat dibalikkan lagi. Dibilang si Yusuf mau memperkosa dia. Aduh, saudara-saudara. Dimasukkan di penjara, itu pun dia nggak sakit hati, nggak dendam. Saudara-saudara, jaga hati suci. Aliran air hidup ini mengalir kepada hati yang suci. Ya, Matius yang sudah sering, Matius 5 ya, coba kita cari ini, saudara-saudara. Ya, makanya rahasianya aliran air hidup ini kalau kita menjaga hati suci. Boleh masalah datang, boleh apa saja kesukaran-kesukaran, tapi kita lihat di dalam kesukaran-kesukaran itu ada Tuhan yang bertindak bagi kita. Ya. Matius 5 ya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jaga hati ini suci. Ya. Pelihara, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan tadi. Tambah lagi Injil Matius ini demikian. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, karena mereka akan melihat Allah. Itu pengertiannya begitu dalam, saudara-saudara. Ya, kalau kita jaga hati ini suci, nggak ada 12 dosa yang di Markus itu nggak kita simpan dalam hidup ini. Tapi yang kita jaga adalah aliran air kehidupan ini dalam hidup kita, dalam hati yang suci. Kita melihat Allah. Kita nggak melihat, oh Tuhan datang, tapi kita lihat ada masalahku, Tuhan yang bertindak. Kulihat Tuhan bertindak dalam setiap masalah yang ada dalam hidupku. Asal jaga hati suci. Jangan ada masalah kita benci. Nggak kita lihat campur tangan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Orang memperlakukan tidak baik kepada kita, ya. Orang berkata nggak baik, sikap yang nggak baik, banyak hal-hal yang menyakitkan bagi kita, sama seperti kepada Yusuf tadi, saudara-saudara. Ya,
Tapi Yusuf tidak ada kebencian sedikit pun. Ya, makanya di ayat membilang dia dijual ke tempat orang Ismail kalau nggak salah satu saat. Semua yang dikerjakan Yusuf itu disertai Tuhan, dia berhasil, diberkati. Coba, dia di penjara dia diberkati, orang-orang di penjara diberkati, saudara-saudara. Karena Yusuf bagaikan aliran air hidup itu ada dalam hidupnya dan dia jaga hati suci. Dan itu yang didapat, saudara-saudara, melihat Tuhan dalam setiap masalah yang ada dalam hidupnya. Hati suci. Makanya seringkali jadi pelajaran bagi kita. Ada masalah kita, ya, rugilah kalau aku ikut benci, rugilah kalau aku ikut seperti begitu. Saya jaga hati saya. Silahkan mau ngomong apa, mau sikap apa, mau berbuat apa-apa. Kalian berurusan dengan Tuhan. Saya jaga hati. Kalau menjaga hati suci, saudara-saudara, kita melihat Allah dalam setiap kesulitan kita. Kita lihat Allah bertindak. Kita lihat Allah membela kita. Ya. Bukan hanya itu, kita lihat Tuhan memelihara kita. Mungkin kita merasa ditipu orang, dirugikan orang. Nggak usah kita langsung ada kebencian. Ya. Nggak usah, biarkan saja Tuhan berpihak kepada kita. Kita melihat Allah di dalam setiap masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Jaga hati suci. Aliran air kehidupan itu akan mengalir dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Jaga hati kita. Itu kuncinya, saudara-saudara. Menjaga hati kita. Ya. Biar orang lakukan apa saja. Kalau sudah aliran air hidup ini, saudara-saudara, ya kita seperti itu kan, mengampuni. Ya, itu aliran air hidup, mengampuni. Kalau saya nggak mengampuni, rugi saya. Saya ingat-ingat perbuatanmu jadi aku sakit. Udah, ampuni saja. Ya, kita mengampuni. Ya, memiliki hati mengasihi, mengampuni. Oh, itu hebat kali, saudara. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan akan selalu bertindak di dalam kehidupan kita. Belajar, aliran air hidup ini akan terus mengalir. Coba ketika kita mengampuni, ya, sampai ditanya murid-muridnya, Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Itu aliran air hidup itu begitu, saudara. Ya, ampuni terus, selama dia datang ampuni terus. Ya, di Lukas berapa itu sampai murid-muridnya begitu, kalau begitu sedikit saja orang diselamatkan. Iya, saudara. Lukas berapa? Lukas 7 berapa? Coba kita lihat. Aliran air kehidupan ini akan terus mengalir, saudara-saudara. Ya. Dibantu saya, siapa yang cepat dapatkan? Di Lukas, ya. Berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku? Cukupkah 7 kali? Ya, Tuhan katakan bukan 7 kali. Ya, 7 kali 7 kali. Berapa ini, saudara-saudara sekalian? Ya, pasal 17, ya, betul. Ya, jikalau saudaramu berbuat dosa, ya, demikian ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Ini kembali seperti jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Waduh, 7 kali sehari. Ya, setiap 2 jam berdosa lagi. 2 jam berikutnya berdosa lagi. 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Ya. Kadang-kadang kan orang menyesal perbuatannya. Aku yang salah, rupanya
Dia yang baca, aku menyesali segala tindakanku. Nah inilah kalau kita mengalir aliran air hidup ya. Aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Coba ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Coba. Jadi kita aliran kasih itu mengampuni. Dan banyak kali gunanya saudara-saudara mengampuni. Ya, banyak kali gunanya mengampuni. Kita terlepas kalau kita mengampuni, kuasa dosanya mati, saudara-saudara. Itu sudah selalu itu. Kuasa dosanya itu mati. Ya, nggak akan lagi menghantam kita. Ampuni dia. Kuasa dosanya itu sudah mati. Tapi kalau kita mengampuni, dosanya masih hidup. Besok-besok menyerang kita lagi. Kita dendam, kita balas dosanya terus hidup. Habis hari-hari waktu kita hanya mengurusi dosanya. Tapi kalau kita ampuni, matilah kuasa dosanya. Ya. Dari pihak kita, kalau kita yang berbuat mengaku. Seperti berkata, aku menyesal. Ya. Aku menyesal. Kalau dia menyesal, minta ampun, kita ampuni. Kalau kita yang menyesal, kita minta ampun sama orang itu, dosa kita pun mati, kuasa dosa kita mati. Ya, kenapa banyak orang nggak mau mengaku dosa? Karena dosanya mau hidup terus. Sudah mati orangnya, dosanya hidup terus. Ya, hanya dengan pengakuanlah kuasa dosa mati. Ya, hanya dengan mengaku dosa lah kuasa dosa itu akan mati, saudara-saudara. Ya, jadi kembali saudara-saudara, ya, menjaga hati supaya selalu mengalir aliran air kehidupan. Jangan sampai hati ini menjadi gudangnya dosa. Itu akan mengakibatkan kita susah, kemana-mana kita susah, sampai tenggelam ke lautan api neraka. Jaga hati ini, hati suci, karena kesanalah mengalir aliran air kehidupan ini. Belajar mengampuni, ya, miliki hati mengampuni, miliki hati mengasihi, supaya kita mengalirkan air kehidupan. Kalau kita mengampuni kan harapan kita dia selamat. Kalau kita nggak mengampuni, terikat dia selama-lamanya sampai tenggelam, saudara-saudara. Belajar kita mengampuni. Tadi kita bercerita tentang Yusuf. Daud itu juga hebat kali, saudara-saudara. Ya, satu saat Samuel disuruh oleh Tuhan, ayo, aku mau menunjuk seorang raja bagi bangsa Israel. Tapi yang aku lihat hatinya, kata Tuhan. Bukan perawakannya, bukan kegantengannya. Samuel sempat melihat, ganteng-ganteng ini, kurasa inilah cocok jadi raja. Ya. Tapi Tuhan katakan, aku gak melihat kehebatannya, keterampilannya, kegantengannya, perawakannya, kecapakannya untuk memimpin bangsa Israel. Aku melihat hati Daud itu. Kenapa dia cari hati Daud? Saya kalau panjang lebar saya cari Daud itu. Aduh, dari dalam hatinya memancar air kehidupan. Ya, apapun diperlakukan, ayahnya kan sudah hampir melupakan Daud ini. Ketika si Samuel tanya kepada Isai, kata Tuhan belum, enggak, ini pun enggak, ini enggak. Masih ada kan? Hampir lupa loh, saudara. Ya. Masih ada kan? Oh iya ada. Di mana dia? Oh, menggembalakan kambing domba. Ya, mana bisa? Enggak dianggap layak, saudara. Ya. Tapi hati Daud itu begitu hebat. Ya. Karena hebatnya hati Daud itu telah dicari oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan gak tertarik kehebatan abang-abangnya. Belajar sudah jadi prajurit, latihan perang sudah tertarik, sudah cocok menurut manusia. Tapi Tuhan katakan enggak. Yang ku cari, yang kulihat adalah hatinya.
Aduh, kalau Daud ini hatinya sangat luar biasa. Ya, kita satu saat kita rindukan. Bukan apa-apanya Tuhan lihat kita, hati kita. Semua dengar ini. Kalau hatimu memiliki aliran air hidup, kemanapun kau kerja, kau lihat air hidup itu akan mengalir. Nggak kesasar kita hidup ini, saudara-saudara. Saya selalu kalau contohkan ini. Bertahun-tahun saya jadi pengerja. Ijazah saya hanya SMP. Saudara-saudara. Pergi saya ke Kalimantan bertahun-tahun bertemu dengan orang. Ya. Banyak juga menawarkan pekerjaan. Saya di Kalimantan dulu banyak juga saya kerjakan. Saudara-saudara. Tapi apa kata Tuhan? Saya memiliki aliran air hidup itu. Kemana saya berada, saya hidup dan membawa aliran berkat itu bagi orang lain. Saya bisa pelihara, ya, saya bisa lakukan apa saja, pekerjaan semua saya bisa lakukan. Kenapa? Saya memiliki aliran air hidup. Siapa mengajari saya? Tuhan yang mengajari sampai hari ini. Nggak kesasar kita, saudara-saudara. Anak-anak kita miliki aliran air hidup ini. Mungkin terbatas sekolah kita, terbatas daya tangkap kita, segalanya terbatas. Kayak Yusuf, kayak si Daud ini. Orang tuanya menganggap dia terbatas. Cocoknya si Daud ini ya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ya. Tapi Tuhan katakan, aku melihat hatinya. Sedikit lagi saudara-saudara. Ya. 1 Samuel 18. Asal kita memiliki aliran air hidup ini, ya, nanti satu saat kita betul saksikan, iya ya, saya memiliki aliran air hidup. Putus kerjaan sana bisa dapat ini, putus kerjaan sana bisa dapat ini. Saya kalau ulang-ulangi mendapat aliran air hidup ini sangat luar biasa saya melihat, saudara-saudara. Dan itu menjadi kesaksian bagi kita. Yang Tuhan cari hati. 1 Samuel Daud, ya, Tuhan lihat hati Daud. Dia nggak benci kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, apapun perlakuan saudara-saudaranya. Dia belajar mengampuni, berbesar hati saudara-saudaranya. Ya. Mana ini 1 Samuel 16 ya. Ya, sebentar ya, ayat. Iya, kemerah-merahan 16 ya. Masih tinggal si bungsu, ya. Tapi ayat 7, 16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, lalu tunjuk lagi. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Padahal hebat-hebat ini, saudara-saudara. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Yang satu, yang kedua, kok enggak? 7 anaknya ini sudah suruh lewat, sudah. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Padahal ini hebat-hebat loh, saudara. Ya, enggak dipilih Tuhan. Lalu 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Waduh, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lanjut, Samuel mengambil tabung Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu,
dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkat Samuel menuju Rama. Saudara tahu ketika Daud tidak pernah lupa dia bagaimana Tuhan memanggil dia dari padang penggembalaan. Terus dia ingat itu, kalau bukan Tuhan memanggil saya dari padang penggembalaan. Berulang-ulang dia nggak pernah lupakan itu. Hatinya, kalau kita baca Daud itu, aduh, hatinya sangat luar biasa, saudara-saudara. Hati mengampuni, nggak ada salahnya. Tapi Saul terus ingin membunuh dia. Belum lagi yang lain-lain, masalah-masalah begitu hebat. Dia bilang masalahku lebih banyak dari rambutku, gak bisa kuhitung. Tapi apa rahasia Daud? Jaga hati ini supaya tetap memancar aliran air kehidupan. Kalau ada kita memiliki hati ini, Tuhan, biar hatiku adalah memiliki aliran air hidup yang terus memancar. Niat kita saja tidak ingin mencelakakan orang. Kita lihat bagaimana kita diberkati. Niat hati kita saja ingin membantu orang. Niat hati itu akan selalu diperhitungkan Tuhan. Mungkin tidak banyak kita bantu, nggak banyak materi yang lain-lain. Tapi kita tunjukkan dari dalam hatiku mengalir aliran air kehidupan. Bisa lewat perkataan kita, aliran kehidupan itu dari perkataan kita. Bisa dengan materi kita berikan. Aku mau mengalirkan kehidupan ini kepada saudaraku ini, kepada temanku ini. Aliran air kehidupan itu tidak pernah akan habis. Terus akan mengalir, akan menghasilkan buah-buah. Dan daunnya saja akan bisa menyembuhkan banyak orang. Hari ini saudara-saudara, terima, miliki hati yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Mulai dari niat hatimu, selalu kita punya niat, aku ingin menyebarkan, memancarkan aliran kehidupan ini kepada orang lain. Kita diberkati, orang lain diberkati, berkatnya gak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati kita. Pemain musik akan datang ke depan. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyanyian rohani. Roh Kudus kau hadir di sini. 216 dari nyanyian rohani. Roh Kudus ku mengasihiku, kau lembut manis, kau penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Haleluya. Kita harapkan kehadiran Tuhan. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Kita berada di hadirat Tuhan. Biar hati kita mengalirkan aliran air kehidupan. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Penuhi kami dengan kuasa
di hati kami. Mengalir aliran air kehidupan itu untuk menjamin hidup kami, mengalirkan kehidupan ini bagi orang lain. Awalkan hidupku, menurutku diutus Bapakku, buka hati, buka hati kami, mengalir aliran dari bayi suci itu, mengalir air dari tahta Allah, mengalir air dari tahta anak domba. Dari atas Roh Kudus mengalir. Amin Tuhan. Mari penuhkan kami dengan Roh, sampai Roh-Mu membawa hidup kami. Kehidupan itu mengalir di hati kami. Dari dalam hati kami akan terus mengalir. Terjamin hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan. Yesus Tuhan, aliran air itu Tuhan, aliran air dari bait suci, dari tata anak mengalir terus sampai di hati kami.
Haleluya Tuhan. Kami tidak peduli apapun tindakan orang, apapun sikap orang lain, apapun perbuatan orang lain. Kalau hati ini memiliki aliran air hidup, kami akan terjamin hidup kami, Tuhan Yesus. Bahkan aliran air hidup ini bukan hanya untuk kami, bagi orang-orang lain, Tuhan. Bahkan yang jahat sekalipun akan berubah menjadi baik, yang buruk sekalipun akan menjadi baik, Tuhan. Kebaikan itu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kami memiliki aliran air kehidupan ini, Tuhan. Ampuni kami kalau sudah sempat hati ini menjadi gudangnya dosa, hati ini sudah sempat menjadi gudangnya kebencian. Lepaskan kami, Tuhan. Sucikan hati kami ini. Kalau hati ini suci, kami melihat Tuhan di setiap masalah kami. Kami lihat Tuhan bertindak, kami lihat Tuhan yang selalu bekerja. Kami melihat kuasa yang hebat ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu kami kuat ya Tuhan. Bahkan manusia daging kami ini akan diubah menjadi manusia rohani, karena tubuh dan darah-Mu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati yang membagi-bagikan, berkati kami yang menerima ya Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 270 berkaryalah Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini, kita terima perjamuan kudus. 270. Jamala
bagikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Engkau yang bisa mengubah kami Tuhan, agar dari dalam hati ini mengalir aliran air hidup. Ada kepastian kehidupan bagi kami, ada jaminan kehidupan. Bahkan semua orang yang dekat kami akan merasakan aliran air hidup ini. Mereka terima sampai kepada kehidupan yang kekal. Engkau berikan kepada kami Tuhan. Banyak masalah yang harus kami hadapi di hari-hari terakhir ini. Tapi sebagaimana firman-Mu, kami jagalah hati kami. Kalau hati ini suci, kami melihat Tuhan dalam setiap apapun yang kami alami. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Ketika kami menikmati perjamuan kudus ini, sakit kami akan diangkat, kami menjadi sembuh. Semua masalah kami taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bertindak bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami, saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selalu mereka-rekakan yang baik kepada kami. Rencana-Mu selalu baik Tuhan. Kami jaga hati kami. Dari hati ini mengalir aliran air kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami diberkati pada malam hari ini. Aliran air kehidupan itu kami miliki Tuhan.
dari hati ini akan memancar kehidupan. Ada kepastian kehidupan bagi kami. Walau dunia ini goncang, walau dunia ini krisis, walau dunia ini di masa-masa yang sukar, ada aliran air kehidupan itu. Ada kepastian bagi kami. Kami mendapat kehidupan itu ya Tuhan Yesus. Kami hidup dari sumber yang benar. Kami hidup dari sumbernya dari Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan isinya. Ketika bumi ini tidak bisa lagi kami diami, Engkau berikan bagi kami langit dan bumi yang baru. Di dalamnya kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami Engkau sudah mengangkat, kami hidup sehat. Bahkan semua yang mendengar siaran ini sembuhkan mereka. Jika ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Semua yang mendengar siaran ini berkati hati mereka. Kami rindu mereka juga diselamatkan, mereka menjadi milik-Mu sampai mereka juga menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Keberhasilan dan kesehatan ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Kita berikan persembahan kita, diberkati kita, anugerah Tuhan. Selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul dengan Yesus. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan. Mari bangkit berdiri. Mata dari Yesus mempelai. Sekali lagi, ku mau selalu dekat. Ku mau selalu dekat. Amin. Hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya meluruskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Terima kasih Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia-Nya Tuhan. Engkau jamin keberhasilan, kesehatan, keselamatan, karena Engkau sudah